Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Pasangan calon nomor urut 2 di Pilbub Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim Saifuddin berhasil unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Luki Saifuddin unggul 67,28%, jauh di atas para paslon lain. Ratusan simpatisan pendukung dan relawan pasangan artis Luki Hakim Saifuddin mendeklarasikan kemenangan paslon nomor urut 2 dalam pemilihan Pilkada Pilbub Indramayu berdasarkan hasil hitung cepat. Di mana berdasarkan hasil hitung cepat, paslon Luki Sae memperoleh suara 67,28%. Sementara pasangan Nina Agustina Tobroni memperoleh suara 25,62% dan pasangan Bambang Hermanto Kasan Basari memperoleh suara 7,10%. Atas pencapaian ini, Luki Hakim pun bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh partai pengusung, relawan hingga masyarakat Indramayu atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk memimpin Indramayu 5 tahun ke depan. Tidak menggunakan money politik, Ada kos-kos politik yang kita keluarkan untuk akomodasi, untuk operasional, tapi kami tidak membagi-bagikan uang, amplop, kami tidak lakukan itu. Dan ini bukti nyata, perolehan suaranya sangat banyak, masih ada relung di hati masyarakat Indramayu, di mana mereka, masyarakat Indramayu, memiliki welas asih, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada Indramayu masa depan. Jadi mereka datang ke TPS, nyoblos tanpa diiming-imingi money politik, tanpa uang es, tanpa uang apapun. Mereka datang ke TPS dan nyoblos Luki Sae. Alhamdulillah, ini perolehan suaranya. Dengan keunggulan telak lewat hitung cepat, Luki Hakim dan Saifuddin diprediksi akan memenangkan Pilkada Indramayu 2024 satu putaran. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Luki Hakim dan Saifuddin berhasil unggul dalam Pilbub Indramayu berdasarkan hasil hitung cepat. Luki Sae berhasil mengungguli paslon lainnya dengan raihan suara mencapai 67%. Dan langsung saja kita bergabung bersama calon Bupati Indramayu nomor urut 2, Luki Hakim. Selamat malam, Kang Luki. Selamat malam, Diandra. Selamat malam, seluruh pemirsa ini. Baik. Kang Luki, berdasarkan hasil hitung cepat Anda unggul di Pilbub Indramayu, bagaimana tanggapan Anda? Alhamdulillah kami melihat dari quick count dan juga real quick count. Jadi berdasarkan seluruh jumlah TPS, kami punya aplikasi dan semua C1-nya ada. Dan itu menunjukkan sampai angka 67,6%. Dan angka yang masuk, itu data yang masuk sudah 99,5%. Artinya kami menyatakan bahwa insya Allah kemenangan bisa kami peroleh tanpa mendahului KPU, karena yang berhak untuk menghitung dan untuk menyatakan itu adalah KPU itu sendiri. Tapi berdasarkan dari perhitungan cepat yang kami miliki dan perhitungan cepat versi real quick count, kami melihat angkanya cukup signifikan dan angka yang jumlah suara yang masuk sudah 99%. Baik, kita tahu tadi juga sempat disinggung juga oleh Kang Luki bahwa hasil quick count ini kan belum bisa kita jadikan acuan. Tetap harus menunggu hasil real count yang resmi diumumkan oleh KPU nanti. Sejauh ini bagaimana tim Anda memantau perkembangan data dari KPU untuk memastikan hasil real count itu sesuai? Ya, kami memiliki manpower yang memang kami tugaskan untuk mengawal suara itu. Dan sejauh ini memang tidak ada perbedaan signifikan, cuma memang prosesnya kan pengumpulannya memang perlu waktu lama dan ada beberapa tahap yang harus dilalui. Jadi tetap kami menghargai, mengapresiasi, tapi di kalangan internal kami sudah bisa menyatakan bahwa ini adalah tanda-tanda kemenangan gitu. Karena kalau misalnya kami tidak bisa, tidak boleh mengungkapkan, berarti bagaimana yang lain? Artinya kami kan punya keyakinan jumlah disparitasnya suara itu cukup jauh sekali gitu. Jadi alhamdulillah saya terutama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan yang paling penting juga kepada masyarakat, karena kalau dilihat dari jarak yang cukup jauh, tidak mungkin kami paslon 02 mampu segitu banyak suaranya. Kalau kita lihat di daerah-daerah lain biasanya incumbent itu bisa kalau mama kalah pun ya 40% mereka, tapi ini kan cuma 25. Artinya masyarakat benar-benar memberikan harapan dan memberikan suaranya kepada kami ini real. Karena kalau dilihat dari jumlah partai pengusung, kami hanya punya 5 kursi.
2 dari Nasdem dan 3 PKS, sementara yang lainnya kursinya banyak. Jadi ini murni nyambungnya energi antara kami paslon dengan masyarakat yang menginginkan untuk ada pergantian kepemimpinan ataupun ada perubahan. Baik, sebelumnya Kang Luki juga menekankan menang tanpa politik uang. Strateginya apa nih? Bisa unggul bahkan sampai 67% berdasarkan hasil hitung cepat. Ya, kami tidak punya uang segitu banyak untuk melakukan money politik, dan kami juga tidak punya niat untuk itu. Tapi di Indramayu ada satu hal yang sangat mewah yang sulit didapatkan oleh masyarakat, yaitu didengar. Kami mencoba mendengar satu hari. Kami mendengarkan kelompok-kelompok masyarakat. Saya pribadi satu hari mendengarkan sampai 25 titik pertemuan. Jadi itu yang kami berikan. Saya dari pagi sudah keluar sampai jam 12 malam mendengar. Kami tidak terlalu banyak bicara. Kami hanya mendengar apa yang selama ini masyarakat keluhkan dan tidak sampai ke pucuk pimpinan. Dan itu harganya lebih mahal daripada amplop yang berisi uang 100 atau 200 ribu. Yaitu mendengar, itu harganya sangat mahal, dan kami berikan itu. Alhamdulillah disambut oleh masyarakat. Berarti memang masyarakat ini hanya ingin didengar, bukan hanya untuk janji-janji manis saja begitu ya, Kang Luki. Nah, Kang Luki, pilkada ini... politisi kan banyak bicara, tapi tidak mau mendengar. Baik, pilkada ini kan erat kaitannya dengan potensi sengketa begitu. Apa langkah yang Anda siapkan nantinya untuk menghadapi potensi sengketa atau keberatan yang mungkin saja terjadi terkait hasil pemilihan nantinya? Ya, tentu kami sudah menyiapkan data-data C1 dan kami punya lengkap semuanya. Tapi sepengetahuan saya biasanya perselisihan pilkada yang di Mahkamah Konstitusi itu tidak lebih dari 2%. Jadi seandainya ada margin error, taruhlah quick count bisa saja ada margin error antara 3-5%. Ya sudah, kalau saya diturunkan dari 67 paling menjadi 62. Sementara kalau yang ingin runner up-nya ingin menggugat dari 25 ditambah 5% juga masih belum ketemu 30, baru artinya nggak akan ketemu 2% gitu, insya Allah ya gitu. Jadi tentu kami menyiapkan dokumen-dokumen dan data, tapi sepengetahuan saya perselisihan pilkada itu kalau di atas 2% sudah tidak bisa di Mahkamah Konstitusi. Baik, terakhir mungkin apa yang ingin Anda sampaikan kepada warga Indramayu, baik yang mendukung Anda maupun yang tidak pada pilkada kali ini? Pilkada bagi saya sudah selesai, kemarin sudah pencoblosan, sekarang adalah perhitungan. Siapapun yang dinyatakan menang, itu adalah memiliki legitimasi yang kuat, apalagi kalau itu adalah kami, paslon 02, tidak ada lagi 01, 02, 03, melebur jadi satu. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang begitu antusias datang ke TPS, meluangkan waktunya untuk memberikan vote suaranya kepada kami. Dan bagi yang tidak memilih kami pun tetap, saya insya Allah menjadi Bupati Indramayu, bupatinya seluruh orang Indramayu, bukan bupatinya 02, 03. Dan buat teman-teman paslon 1 dan paslon 3, saya ucapkan terima kasih, dan saya membuka pintu selebar-lebarnya untuk melakukan rekonsiliasi. Dan saya menginisiasi besok saya akan mulai safari mendatangi calon-calon yang lain untuk bergandengan tangan. Kami sama-sama putra bangsa, mari kita bangun bangsa ini dimulai dengan membangun daerah kami ini, Indramayu. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya, Kang Luki sudah bergabung bersama iNewsroom malam hari ini. Terima kasih dan salam sehat selalu.